Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga saya dapat membuat video pembelajaran dalam materi Walimatul Ursh. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Di sini saya Zumratur Rahmat Dwi Apriliana dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas Extension Semester 4 Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang akan memaparkan sebuah materi tentang Walimatul Ursh. Yang pertama mengenai definisi Walimatul Ursh. Walima menurut bahasa berasal dari kata al-walam yang artinya sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk menghidangkan jamuan makanan dalam rangka merayakan kegembiraan yang telah terjadi. Secara mutlaknya, walima itu populer dengan suatu acara tentang merayakan kebahagiaan. Itu bisa berupa pernikahan, khitan, maupun dalam rangka akikoh. Jadi, pengertian Walimatul Ursh adalah sebuah pertemuan atau sebuah undangan dalam rangka merayakan hari kebahagiaan, yaitu berupa pernikahan, di mana acara tersebut di dalamnya menyajikan beberapa hidangan atau jamuan untuk tamu yang telah diundang. Menurut Imam Malik dalam kitabnya Imam Syafi'i, merayakan walimah itu hukumnya wajib. Tetapi dalam pelaksanaannya walimah itu bisa, ada yang berpendapat walimah itu bisa dilaksanakan setelah akad nikah berlangsung atau setelah seorang pengantin itu melakukan senggama atau berhubungan. Tetapi di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas yaitu dari Imam Bukhari, pelaksanaan walimah itu dilaksanakan setelah pengantin itu melakukan hubungan atau melakukan persenggamaan. Nah, di dalam Walimatul Ursh tentu saja di sana ada beberapa adab-adab dalam penyelenggaraan atau aturan dalam penyelenggaraan Walimatul Ursh. Nah, menghadiri Walimatul Ursh itu merupakan suatu yang sangat mulia. Kenapa dimaksud suatu yang sangat mulia? Karena dengan menghadiri acara Walimatul Ursh di sana kita dapat bertemu dengan kerabat, saudara atau sesama tetangga kita. Nah, sehingga dalam pertemuan tersebut akan terjadi atau akan mendapatkan hubungan persaudaraan. Nah, dengan demikian persatuan atau kesatuan yang dibina dalam sebuah negara atau dalam sebuah wilayah tersebut akan semakin baik. Nah, untuk menciptakan suasana penuh kegembiraan dalam penyelenggaraan Walimatul Ursh ada beberapa tahap atau ada beberapa adab. Yang pertama, bila ada kesempatan hendaknya melakukan walimah itu dengan menyembelih seekor kambing. Nah, apabila seseorang yang menyelenggarakan Walimatul Ursh itu seseorang yang kaya atau seseorang yang mampu, maka disunahkan atau hendaknya melaksanakan Walimatul Ursh itu dengan menyembelih seekor kambing, itu apabila mampu. Tetapi syarat adab yang kedua, apabila tidak mempunyai kemampuan, apabila seseorang yang melaksanakan walimah itu tidak mampu untuk menyembelih seekor kambing, maka sohibul hajat itu atau orang yang melakukan Walimatul Ursh itu boleh menghidangkan atau memberikan jamuan bebas sebisanya atau semampunya, entah itu berupa makanan yang sedikit atau apapun, pokoknya dia menghidangkan sebuah makanan. Kemudian yang ketiga, dalam menghormati tamu hendaknya mengikuti ketentuan sunnah, yaitu memberikan makan kepada orang-orang yang baik. Nah, maksudnya di sini seperti ini, apabila seseorang yang melaksanakan Walimatul Ursh itu adalah mengundang orang-orang yang baik saja,
bukan berarti orang yang orang yang punya perilaku buruk itu diundang. Tapi di sini yang didahulukan adalah mengundang orang-orang yang baik, sehingga ketika orang tersebut datang dalam acara walimah tersebut, maka sahibul hajat itu memberikan jamuan atau memberikan makanan. Kemudian syarat yang keempat yaitu tidak diperkenankan mengundang orang yang kaya saja atau orang yang punya kedudukan saja. Maksudnya ketika misalnya ada seorang yang kaya mengadakan walimatul ursh. Nah, yang diundang itu bukan hanya orang-orang dari kalangan kaya saja atau dari kalangan orang-orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan yang tinggi saja, tetapi diadabkan atau disyaratkan atau lebih diperkenankan untuk mengundang orang-orang dari semua kalangan, baik itu kaya, miskin, orang yang punya, orang yang tak punya, orang yang mempunyai jabatan atau orang yang tidak mempunyai jabatan. Nah, adab yang kelima yaitu diperkenankan mengadakan walimah 3 hari setelah upacara perkawinan berlangsung, yaitu saat pertemuan antara kedua mempelai. Nah, biasanya di sini kalau di daerah desa-desa atau di daerah perdesaan itu mengikuti adat, yaitu apabila pernikahan itu biasanya 3 hari, yaitu hari pertama itu biasanya disebut dengan ngaturi atau malam akadnya seorang pengantin. Kemudian malam yang kedua yaitu malam akadnya pengantin. Kemudian malam yang ketiga yaitu biasanya ada acara iring-iring kemanten. Kemudian syarat selanjutnya yaitu diwajibkan bagi sang suami dan orang-orang yang mempersiapkan undangan perkawinan untuk menghadiri walimah atau untuk menghadiri walimah yang mungkar dan melanggar syariat. Jadi apabila seseorang itu mendapatkan undangan walimatul urs, nah di dalamnya itu ada atau terdapat unsur yang munkar atau ada unsur yang tidak baik, maka menghadiri undangan tersebut atau menghadiri acara walimah tersebut sangat tidak dianjurkan. Jadi menghadiri walimatul urs itu adalah suatu kemuliaan, tetapi kalau menghadiri walimatul urs yang di dalamnya terkandung unsur jelek itu tidak dianjurkan. Kemudian syarat selanjutnya yaitu undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang atau tetangga atau keluarga tetangga atau penduduk yang lainnya, tidak boleh pilih kasih. Nah, sehingga dalam melaksanakan walimatul urs ketika mengundang tadi, setelah saya jelaskan di depan tadi, ketika mengundang tidak perlu membedakan mana orang yang kaya atau mana yang miskin. Nah, di sini diperjelas lagi di mana ketika mengundang atau memberikan undangan kepada para tetangga atau para keluarga itu sebaiknya urut atau sebaiknya itu merata. Jadi tidak pilih kasih, mana yang diundang, mana yang tidak diundang, itu tidak ada. Misalkan di sebuah RT, nah satu RT itu sebaiknya diundang semua, tidak ada yang dikecualikan. Kecuali ada orang-orang jahat atau orang-orang yang biasanya membuat acara tersebut gagal. Kemudian adab selanjutnya yaitu yang mengundang acara walimah adalah seorang muslim. Jadi undangan orang kafir itu tidak wajib dipenuhi. Nah, karena dengan memenuhi berarti sama dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang kafir. Dalam hal itu hukumnya haram. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, ketika misalnya di sebuah RT itu ada seseorang yang kafir. Nah, ketika orang kafir itu mengadakan acara walimah, nah misalnya kita diundang, lah kita tidak wajib menghadiri acara tersebut, bahkan dihukumi haram ketika kita menghadiri acara walimah yang diadakan oleh orang kafir. Nah, apabila yang mengadakan walimah itu seseorang yang muslim, maka ketika kita mengundang orang kafir itu juga hukumnya sedikit tidak diperbolehkan. Jadi alangkah baiknya kita mengundang orang-orang yang kafir. Nah, baiknya kita mengundang orang-orang yang sama muslimnya. Kemudian syarat selanjutnya yaitu orang yang mengundang bukan orang yang sebagian hartanya adalah harta haram. Misalnya dalam suatu acara walimah itu yang mengadakan adalah orang yang kaya, tetapi orang yang kaya tersebut hartanya itu berasal dari mencuri atau main judi atau berasal dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, otomatis dalam mengadakan acara walimah tersebut ada setidaknya sedikit dari harta orang tersebut
yang digunakan mengadakan acara walimah, otomatis acara walimah itu ada hukumnya haram juga. Nah, sehingga menghadiri acara tersebut tidak diperbolehkan. Nah, kemudian ada tata krama. Nah, pembahasan selanjutnya tentang tata krama mendatangi atau menghadiri acara walimah. Nah, yang pertama, ketika mendatangi acara walimah itu harus didasari, atau yang datang dalam acara walimah itu harus mempunyai hati yang berbahagia dengan niat kita hendak menyemarakan atau ikut merayakan kebahagiaan yang telah dirasakan oleh kedua mempelai. Nah, seperti sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa yang mendatangi saudaranya sesama muslim dengan kemauan untuk menggembirakannya, maka Allah akan menggembirakannya di hari kiamat. Nah, jadi dalam menghadiri acara walimatul ursh atau acara pernikahan itu hendaknya kita dalam keadaan yang bahagia, tidak dalam keadaan yang sedih. Nah, semata-mata niat itu kita peruntukkan untuk kedua mempelai supaya kita bisa ikut merasakan bahagianya seseorang tersebut. Kemudian yang kedua, alangkah lebih baiknya mendatangi walimah itu mendoakan bagi kedua mempelai. Nah, ketika mendatangi walimah atau mendatangi walimatul urs itu tidak sekedar kita datang untuk memenuhi undangan, yaitu berupa kita niatnya misalnya datang untuk sekedar makan saja atau sekedar apa saja, tapi lebih baiknya dianjurkan kita untuk ikut mendoakan kedua mempelai, yaitu orang yang telah menikah. Kemudian yang ketiga, menjauhkan dari makanan dan minuman yang disuguhkan dengan bejana dari emas dan perak. Nah, sebenarnya biasanya dalam walimatul urs itu ada sebuah hidangan atau ada sebuah makanan. Nah, apabila makanan tersebut dihidangkan dari sebuah wadah atau bejana yang terbuat dari emas atau perak, itu sebaiknya kita hindari, atau kita tidak boleh makan atau minum dari makanan atau minuman yang terbuat dari bejana emas tersebut. Kemudian yang keempat, jika dalam walimah perkawinan tersebut ada sesuatu hal yang dilarang, yaitu perbuatan maksiat, maka sebisa mungkin untuk ditegur atau diberi peringatan. Misalnya, kita datang ke dalam acara walimah. Nah, ternyata di dalam walimah tersebut ada orang yang melakukan maksiat. Nah, kita sebagai tamu undangan tidak boleh membiarkannya begitu saja, tetapi lebih baiknya kita harus menegur atau memberikan peringatan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh agama atau tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kelima, menghindari ucapan selamat yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah, misalnya ucapan semoga rukun dan semoga mendapatkan keturunan. Nah, sebenarnya ucapan-ucapan tersebut adalah ucapan yang dulunya dilakukan atau diucapkan oleh orang-orang zaman jahiliyah, sehingga kita sebagai umat muslim setidaknya menghindari acara-acara tersebut. Nah, untuk menghindari ucapan-ucapan tersebut, ucapan selamat menempuh hidup baru atau semoga mendapatkan keturunan, itu kita bisa menggantinya dengan doa-doa. Nah, seperti yang setelah dijelaskan tadi, adab yang keempat tadi adalah mengucapkan atau mendoakan mempelai. Hukum menghadiri walimatul ursh. Menurut ulama Hanafiyah, menghadiri acara walimatul ursh itu hukumnya sunnah, tetapi sebagian jumhur ulama itu menyatakan bahwa menghadiri acara walimatul ursh adalah hukumnya wajib, yaitu wajib ain. Nah, tidak ada alasan untuk tidak menghadiri walimah. Misalnya dalam keadaan itu, dalam peristiwa itu misalnya panas atau sibuk atau kedinginan, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menghadiri acara walimah. Jadi menghadiri acara walimah itu hukumnya wajib. Nah, menghadiri acara walimah itu hukumnya wajib bahkan bagi orang-orang yang sedang berpuasa, tetapi tidak diharuskan untuk memakan makanan. Nah, sehingga di sini kita dapat menyimpulkan bahwa menghadiri acara walimah itu hukumnya wajib, yaitu apabila misalnya dalam suatu desa itu ada 2 acara walimah. Nah, mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah orang yang mengundang kita dahulu. Misalnya A sama B. Nah, A mengundang kita dahulu, kemudian disusul yang B telah mengundang kita. Nah, yang wajib kita hadiri dahulu adalah orang
tersebut karena undangan tersebut lebih dahulu sampai kepada kita. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang hikmah menghadiri acara walimatul urs. Dalam sebuah peristiwa atau dalam sebuah kejadian-kejadian itu pasti ada hikmahnya. Nah, di sini kita akan membahas hikmah menghadiri acara walimatul urs. Nah, hikmah yang telah kita ambil dari menghadiri walimatul urs yang pertama adalah sebagai pengumuman atau sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa seseorang yang telah mengadakan walimatul urs itu sudah resmi atau sudah sah menjadi seseorang atau menjadi seorang suami istri. Kemudian dalam menghadiri acara walimatul urs itu bisa mempererat tali persaudaraan atau bisa lebih mempererat tali persaudaraan dan persatuan antara sesama tetangga atau sesama saudara. Kemudian bisa mendapatkan pahala dari Allah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi walimatul urs. Semoga yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.